Halo semua. Halo. Selamat pagi. Selamat ketemu lagi di COTW Kids. Yang pastinya hari ini hari yang penuh sukacita bagi kita semua. Setiap anak-anak Tuhan yang mau datang kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu keras-keras buat Tuhan Yesus kita. Yeay. Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa, lipat tangannya. Tutup matanya yang ada di rumah, yuk. Yang masih males-males, masih ngantuk, yuk bangun. Ambil sikap berdoanya. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini yang Tuhan jadikan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh bertemu kembali. Kami mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan hadir bagi setiap kami melalui Roh Kudus-Mu, menjamah hidup kami, pikiran kami, agar supaya kami mau fokus hanya kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua yang ada di tempat ini, bahkan setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan ibadah COTW Kids saat ini. Terima kasih, kami mau lebih lagi memuji Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Anak-anak semua yang ada di rumah bersemangat. Seperti juga kakak-kakak di sini bersemangat. Bersemangat. Yeay. Deklarasikan semangat kita. Teriakkan haleluya 3 kali bersama kakak-kakak yang ada di sini ya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada di hatiku. Hey. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan selalu bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Hey! Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan selalu bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan, amin. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan selalu bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Hey! Oh, sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Oh, sukacitaku, hey! Oh, sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Haleluya. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah,
kehidupanku. Sukacitaku pom 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku pom 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 ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Amin. Sukacitaku Padanya aku berharap. Yeay. padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Adik-adik masih bersuka cita kan? Kakak-kakak masih bersemangat gak? Masih. Berarti adik-adik yang di rumah juga harus tetap semangat. King of Majesty. You know that. You know that I love you. You know that I want to know so much more than I had before. These words are from my heart. These words are not made up. I live for you. I am devoted to you. King of Majesty. King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of mine. Hey, 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 hey. And forever and ever I give my praises to you. You know that I love you. You know that I want to know so much more than I had before. These words are from my heart. These words are not made up. I live for you. I am devoted to you. King of Majesty. King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you. Siap, go. Jesus, you are the Savior of my hey, 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 hey. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, go. Jesus, you are Savior of my hey, 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 hey. And forever and ever I give my praises to you.
King of majesty, I have one desire, just to be with you. Sekali lagi ya. Just to be King of majesty, King of majesty, I have one desire, just to be with you. Siap ya? Just to be with you. 1, 2, 3, 4. Jesus, you are Savior, oh my soul. Hey, 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 hey. And forever and ever lagi. Sekali lagi, Jesus. Jesus, you are Savior, oh my soul. Hey, 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 hey. And forever and ever lagi. My praises to you. Luar biasa. Adik-adik semua yang di rumah semangat loh kakak-kakak. Tadi saya lihat dari sini semua semangat. Nah adik-adik tiba waktunya kita mau siapkan hati kita. Dengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah semuanya ambil sikap yang manis untuk kita. Siapkan hati dengar firman Tuhan. Bahwa Tuhan kita itu lebih dari segalanya. Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Dia sanggup untuk memulihkan kita semua. Kita angkat pujian ini. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. Never ever let you go. Katakan kembali. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. Never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go. Never ever let you go. Katakan kembali. Dia tak pernah lepaskan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia lebih dari segalanya di dalam hidup. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. Never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go. Never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is
deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go. I will never let you go, never ever let you go. Lagi katakan, I will never let you go. I will never let you go, never ever let you go. Kita sembah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Biar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan menyenangkan hati Tuhan, memberkati Tuhan. Dan bagian kami, sebentar kami mau dengar firman-Mu, kami mau rindu diberkati, kami mau rindu diajar, kami mau dinasihati oleh firman-Mu. Bukakan rahasia firman-Mu bagi setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk manis, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan setiap anak-anak yang di rumah, Tuhan senantiasa menjamah hidup mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Tetap bersuka cita semua ya. Iya. Yang ada di rumah tetap bersuka cita, bersyukur karena Tuhan itu baik. Puji Tuhan. Nah, Kak Revi mau ingatkan buat adik-adik semua, jangan lupa sekali lagi hafal ayat hafalan. Yang minggu-minggu yang lalu juga hafal, masih tetap ditunggu. Jangan lupa direkam sambil nyanyi, sambil gerakan. Dan kirim ke guru kalian masing-masing dan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Nah sekarang kita masuk pada karunia yang ketiga. Karunia iman. Ya sekarang ayatnya terdapat di dalam Ibrani 11 ayat pertama. Yuk kita mau baca sama-sama dulu ya. Ibrani 11 ayat pertama kita baca dari alamatnya 1, 2, dan 3. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Firman Tuhan berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, percaya dengan iman, pasti Tuhan kabulkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Wow, kita belum melihat, kita belum tahu nih apa yang terjadi. Yang penting kita percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan ada di pihak kita, gak ada yang bisa lawan kita. Sekalipun dengan kondisi yang saat ini, tetap kita mau beriman dan percaya kepada Tuhan. Dia adalah sumber dari segala-galanya yang sanggup melakukan apa yang tidak pernah kita pikirkan. Yuk sekarang Kak Revi mau ajarkan untuk lagu dan gerakannya. Lagunya dengar Kak Revi dan kakak-kakak semua di sini. Dan gerakannya jangan lupa lihat Kak Karen sama Kak Trea. Oke, siap semua? Siap. Ya, tegap dulu semua, tegap. Yeay. Sama-sama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yeay. Jadi ayatnya seperti itu, lagunya seperti itu. Yuk yang di rumah jangan mau kalah nih. Ambil sikap tegap dulu semua. Yuk ambil sikap tegap semua.
Kita mau sama-sama sekali lagi nyanyikan lagunya dan gerakannya. Kita belajar sama-sama. Yuk! Sama-sama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sambil jalan, sambil jalan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yeay. Hafal di rumah, minta tolong bantuan mama papa atau kakak atau adik pun sekalipun, siapapun. Rekam, kirim ke guru kalian masing-masing, dan jangan lupa di post sebanyak-banyaknya. Oke, nah sekarang kita mau ke Profesor Doni. Ada sesuatu yang baru nih, apa ya? Yuk kita ke Profesor Doni. Halo, selamat pagi adik-adik. Nah, Profesor Doni pagi hari ini mempunyai banyak sekali hadiah. Nah, adik-adik yang ada di rumah, saat pada pagi hari ini kita mau belajar gitu kan. Nah, yang perlu disiapkan itu ada permen, ada piring, terus ada juga air hangat. Panas boleh, hangat boleh, tapi jangan air dingin ataupun air es ya. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan yang ada di rumah. Nah, piring ini ibaratnya atau kita gambarkan ini adalah gereja Tuhan. Ini adalah tubuh Kristus gitu kan. Nah, dari setiap adik-adik yang ada pasti diperlengkapi dengan karunia-karunia dari Tuhan. Ada apa aja karunia itu? Ada karunia berkata dengan hikmat, berkata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk mengadakan mukjizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan juga karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Nah, karunia itu berbeda-beda antar Profesor Doni dengan tadi Kak Revi, Kak Sam, terus Kak Lulis, terus ada Tante Susan, ada Kak Trea, ada Kak Karen juga. Nah, karunianya itu beda-beda gitu kan. Nah, contohnya seperti ini. Karena karunia itu kita dapat daripada Roh Kudus. Karunia itu bermacam-macam. Ingat, satu orang dengan yang lainnya berbeda. Dari karunianya Kak Doni sama karunia Kak Revi berbeda. Tetapi, kita buka dulu ya, permennya dibuka dulu. Nah, ini tuh seperti karunia-karunia kita. Nah, berbeda-beda kan, ada banyak warna. Ada ungu, hijau, oranye, kuning, terus warna wortel, bukan? Nah, ini berbeda-beda dari seperti yang Profesor Doni tadi katakan. Antara karunia satu dengan yang lain berbeda. Dari Kak Revi, terus Kak Sam, Kak Lulis, terus Kak Karen, terus Kak Trea, terus Tante Susan. Itu karunianya berbeda-beda. Tetapi, nah kok susah ya? Bentar-bentar. Hampir tumpah. Karunianya itu berbeda-beda gitu kan. Tetapi ketika kita disatukan oleh Roh Kudus, nah coba adik-adik lihat. Tuh kan, nah mulai menyatu kan. Tadi karunianya ada berapa? Ada banyak, ada berbeda-beda. Karunia untuk menafsirkan bahasa roh, karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, karunia untuk mengatakan hikmat, karunia untuk apalagi karunia iman. Karunianya banyak dan berbeda-beda. Mungkin ada yang karunianya untuk mengatakan bahasa roh, ada yang karunianya untuk
menafsirkan bahasa roh, ada juga karunia iman, karunia untuk mengadakan mukjizat, ada lagi yang mempunyai karunia untuk menyembuhkan, ada lagi karunia yang untuk bernubuat. Tetapi ketika kita disatukan oleh Roh Kudus, lihat tuh yang tadinya berbeda, ketika kita disatukan di dalam tubuh Kristus, ketika kita disatukan gitu kan. Nah, kita menjadi satu kesatuan yang luar biasa, menjadi satu kesatuan yang indah banget, disatukan oleh Roh Kudus. Untuk apa? Untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Jadi diingat ya adik-adik yang ada di rumah, berbeda satu dengan yang lainnya, mungkin adik-adik berbeda karunianya dengan papa mama, dengan kakak, dengan adik, dengan kakek, dengan nenek. Tetapi ketika disatukan oleh Roh Kudus, kita akan menjadi satu kesatuan yang indah, menjadi satu harmoni yang luar biasa. Untuk apa? Untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Nah, adik-adik yang ada di rumah boleh mencobanya, adik-adik yang ada di rumah boleh mempraktekannya. Nah, saat ini kita akan menyaksikan tayangan yang berikut ini. Stories of the Bible. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Ini adalah Petrus, seorang murid yang pernah menyangkal Yesus. Tetapi sekarang Petrus mempunyai iman percaya yang besar kepada Yesus. Petrus memberitakan tentang Yesus kepada orang-orang. Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah untuk berdoa. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari ia diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah untuk meminta sedekah kepada orang-orang. Ketika orang itu melihat Petrus dan Yohanes, ia meminta sedekah. Tetapi Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Orang itu menatap mereka dan mengharapkan uang. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya akan kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah." Lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantunya berdiri. Seketika itu juga kaki dan mata kaki orang itu menjadi kuat dan sembuh. Ia melompat, berdiri, berjalan ke sana kemari dan memuji Tuhan. Orang itu mengikuti Petrus dan Yohanes. Semua orang melihat orang itu berjalan dan memuji Tuhan. Ketika mereka mengenali dia sebagai orang lumpuh yang biasa meminta sedekah di pintu bait Allah, takjub dan tercenganglah mereka. Petrus berkata, "Mengapa kamu heran tentang hal ini? Bukan kami yang membuat orang ini berjalan, tetapi kepercayaan apa dalam nama Yesus, kuasa dalam nama itulah yang memberikan kesembuhan kepada orang ini." Petrus adalah manusia biasa. Karena imannya kepada nama Yesus membuat Petrus bisa melakukan mujizat yang hebat. Selamat pagi anak-anak. Wah, senang sekali bisa ketemu sama kalian semua. Lama kita gak ketemu. Kangen banget Om Petrus sama kalian. Petrus mau tanya, kalian kangen gak pergi ke gereja? Kalian kangen gak ketemu sama-sama teman-teman memuji Tuhan bersama-sama? Om Petrus juga kangen loh. Oh iya, Om Petrus juga tahu kalian semua pasti kangen untuk pergi ke gereja. Sebentar. Ada apa ya? Kok rame di depan gereja itu? Sebentar, Om Petrus mau lihat. Wah, ada apa ya? Wah, ternyata di depan gereja ada pengemis. Ada pengemis yang ada di depan gereja. Kasian. Waktu tadi Om Petrus lihat, pengemisnya ternyata juga lumpuh. Tidak bisa berjalan. Kita panggil aja. Karena Om Petrus nggak tahu namanya. Panggil aja namanya Bejo. Bejo kasihan. Dia nggak bisa berjalan, kakinya nggak bisa buat lari, nggak bisa buat jalan, lumpuh. Hampir setiap hari Bejo dibawa di depan gereja untuk mengemis, untuk dapat uang. Kalian tahu nggak pengemis itu apa? Pengemis itu orang yang suka minta-minta. Yuk kita lihat si
bejo itu kayak apa? Wah ini. Modelnya mungkin kayak begini. Lalu dia bawa ini. Minta, saya lapar. Sudah 6 jam saya belum makan. Begitu mungkin kira-kira. Ayo, tolong kasih saya 1.000. 2.000 saya mau. 5.000 saya mau. Apalagi 10.000 lebih mau lagi. Mungkin ada juga yang ngasih. Waktu dikasih 5.000, wah dia senang sekali. Aku dapat 5.000. Dia tanya sama bapaknya yang ngasih 5.000. Bapak ikhlas ngasih 5.000? Si bapak ngomong, enggak apa-apa. Yang penting saya ikhlas nerimanya. Gitu mungkin kata si bejo. Wah, dia minta uang ke sana kemari berharap karena dia tahu akan ada orang banyak datang ke gereja. Pasti bawa uang banyak. Dan pasti dia dapat uang banyak. Anak-anak, mungkin saat itu bejo menunggu. Kok belum ada yang ngasih uang lagi ya? Kok belum ada yang ngasih uang lagi ya? Padahal dia berharap dia dapat uang banyak. Waktu dia menunggu, dari kejauhan dia lihat, siapa itu? Kok ada mas-mas ganteng, mas-mas keren, mas-mas cakep, jalan mau ke gereja. Berdua lagi mas-masnya itu. Siapa itu? Ada mas-mas ganteng lagi berjalan. Wah, berjalan. Wah, mas-masnya ganteng lagi berjalan. Anak-anak, wah, berjalan. Bawa tas. Wah, bawa tas. Mau pergi ke gereja. Wah, berjalan. Bejo sudah mikir, wah, orangnya bawa tas besar. Pasti di dalam banyak uangnya. Nanti kalau sudah deket, saya mau pasang tampang yang welas. Tampang yang sedih. Supaya apa? Supaya dikasih uang banyak. Nah, mas-masnya itu ternyata tidak sendirian. Tahu kalian siapa mas-masnya? Mas-masnya ini berdua. Namanya Mas Petrus dan Mas Yohanes. Panggilnya Mas Petrus dan siapa? Mas Yohanes. Jalan berdua mau ke gereja. Klutik. Wah, lihat dari jauh. Wajahnya Mas Yohanes dan Mas Petrus tuh seweju kayak AC. Wadem dilihatnya, kepenak dilihatnya. Wah, betul anak-anak. Ketika Mas Bejo itu lagi menunggu, Mas Petrus tambah lama dengan Mas Yohanes itu tambah deket sama Mas Bejo. Hatinya Mas Bejo itu jeduk. Karena apa? Berharap mendapat uang yang banyak. Wah, makin deket. Wah, sudah ngarep nih. Aduh, aku mau dapat uang. Ternyata Mas Petrus dan Mas Yohanes berhenti tepat di depan Mas Bejo. Bejo sudah mikir sebentar lagi pasti akan dikasih uang banyak. Aduh, mantep. Ketika tahu Mas Petrus dan Mas Yohanes ini bahwa Bejo mengharapkan uang dari mereka, Mas Petrus, Mas Yohanes tidak ngomong gini, kamu ngarep ya? Aku bawa ini loh uang, tapi bohong, tidak begitu. Kalian tahu apa yang disampaikan Mas Petrus dan Mas Yohanes? Kita buka sekarang Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-6. Dibuka. Sudah dibuka. Demikian bunyi firman Tuhan. Apa katanya? Petrus berkata, emas dan perak itu tidak ada padaku. Tetapi apa yang aku punya
seluruhnya akan kuberikan kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Petrus pegang tangannya Mas Bejo, dibantu berdiri. Kalian tahu, Mas Bejo tadi yang nggak bisa apa-apa, nggak bisa jalan, tiba-tiba bisa berdiri dengan gagah majegegak. Wah, dia bisa lompat-lompat. Wah, lompat-lompat. Dia bisa jalan-jalan ke sana kemari. Wah, bisa lari-lari. Dia senang sekali. Waduh, aku bisa berjalan. Aku senang sekali. Aku senang, aku gembira. Puji Tuhan, aku gembira. Hari itu Bejo mendapat lebih dari apa yang diharapkan. Waktu dia datang ke depan gereja, dia berharap apa? Dapat uang banyak. Tapi justru dia tidak hanya mendapatkan uang yang mungkin habis. Yang dia dapatkan adalah kesembuhan. Yang dia dapatkan apa? Kesehatan. Kakinya dipulihkan lagi. Dia bisa berlari. Dia bisa lompat-lompat. Karena disembuhkan oleh Tuhan. Lewat siapa? Lewat Mas Petrus dan Mas Yohanes. Wow. Keren ya. Keren banget Mas Petrus dan Mas Yohanes itu. Sakti ya? Tunggu dulu, bukan karena sakti, bukan karena Mas Petrus dan Mas Yohanes itu sakti, lalu bisa menyembuhkan si Bejo yang lumpuh tadi itu. Bukan. Mas Petrus dan Mas Yohanes makannya juga kayak kita, makannya juga makan nasi. Mungkin juga Mas Petrus dan Mas Yohanes jajannya ya jajan cilok. Mungkin juga minumnya tuh cendol dawet 2000-an. Kenapa enggak 500-an? Karena memang enggak ada cendol dawet 500-an. Yang ada 2000-an. Mungkin juga apa? Dia ya biasa seperti kita. Dia memang orang biasa. Tapi yang membuat Mas Petrus dan Mas Yohanes ini luar biasa karena ada Yesus Kristus di dalam dirinya. Karena ada Kristus di dalam dirinya, itu yang membuat Mas Petrus dan Mas Yohanes luar biasa. Nah, anak-anak, kalian mau enggak seperti Mas Petrus dan Mas Yohanes tadi itu? Yang menjadi orang-orang yang luar biasa. Tentu kalian mau. Mungkin kalian anak-anak biasa. Aku ini orang biasa. Aku kadang-kadang ya bisa pilek. Aku kadang-kadang juga bisa kedinginan. Makanku juga nasi. Aku orang biasa. Iya, memang kita semua ini orang biasa. Kalian anak-anak juga orang biasa. Kalian bukan Superman, Batman, Spiderman, bukan. Kalian orang-orang biasa memang. Tapi ingat, kalau ada Yesus dalam diri kalian, kalian akan jadi orang yang luar biasa. Mungkin kalian ingin bantu papa mama, ingin bantu opa oma. Kalian mungkin ingin bantu adik kakak kalian. Kalian mungkin bingung, aku harus bantu apa? Ingat, dalam diri kalian ada Kristus yang luar biasa. Ketika dalam diri kalian ada Yesus yang luar biasa, lalu kalian berdoa untuk papa mamamu, kalian berdoa untuk opa oma, kalian berdoa untuk adik kakakmu, bahkan mungkin kalian berdoa untuk orang lain, maka doamu itu adalah doa yang penuh kuasa. Doa yang mampu mengubah kehidupan orang yang kalian doakan. Sama
seperti ketika Mas Petrus dan Mas Yohanes mendoakan bejo. Nah, Petrus dan Yohanes memang orang biasa. Tapi karena ada Yesus di dalam kehidupan mereka, mereka mampu menyembuhkan orang yang lumpuh. Kita memang orang biasa. Tapi kalau ada Kristus dalam kehidupan kita, kita akan dijadikan orang-orang yang luar biasa. Nah, hari ini ada ayat hafalan. Ayat hafalannya apa? Nah, kita akan berjumpa, ketemu dengan Kak Revi. Memberikan kita pelajaran yang baru buat adik-adik semua, yang pastinya ketika kita ada di dalam Tuhan, kita tidak perlu takut. Kita minta kepada Tuhan, kita minta melalui Roh Kudus-Nya memberikan kita karunia-karunia yang berasal daripada Tuhan, dan kita semua bisa dipakai Tuhan lebih lagi. Yeay, ayatnya di mana tadi? Ibrani 11 ayat 1. Yuk, bangkit berdiri semua yang di rumah yuk. Semangat semua. Semangat, tegap dulu, tegap. Kita kan ini mau memperingati 17 Agustus nih, jadi semua harus tegap pokoknya. Yuk. Yeay. Sama-sama semua. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi sambil jalan yuk. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yeay, jadi itu adik-adik semua, semuanya harus memiliki iman seperti apa? Om Petrus maupun Om Yohanes. Juga orang yang lumpuh tadi, yang awalnya dia cuman berharap dapat duit, dia berharap belas kasihan daripada manusia. Tetapi waktu dia percaya kepada Tuhan, dia percaya firman Tuhan lewat perkataan Om Petrus, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Orang itu sembuh atau tidak? Sembuh. Nah, waktu dia sembuh dia lupakan Tuhan enggak? Tidak. Tidak. Tetapi firman Tuhan berkata dia melompat-lompat, dia bersuka cita, dia masuk ke dalam bait Allah, bahkan orang-orang yang ada di dalamnya semua tercengang-cengang. Karena apa? Karena mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Melalui kita semua, Tuhan dapat melakukan mujizat. Apapun yang terjadi, apapun yang dibilang orang, oh kamu masih terlalu kecil, kamu belum pantas. Enggak, kalau Tuhan ada di dalam hidup kita, kalau kita undang Tuhan berkarya, Roh Kudus kita undang berkarya, hidup kita akan menjadi berkat. Bukan cuma ada di Temanggung aja, tetapi ketika kita pergi keluar kota, keluar negeri, kita bawa nama Tuhan Yesus Kristus, pasti kuasa Tuhan terjadi di sana. Yuk. Ambil sikap berdoa, kita mau bersyukur buat Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan Kau segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau melebihi daripada apapun. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya kepada Engkau. Amin. Lord, You're more than anything. You're more than gold. You're more than gold. More than anything. Lord, You're everything to me. I will never let you go. I will never let you go. Never ever let
you go. Mari bersama. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper. Your mercy is deeper, Deeper than the deeper than the melebihi earth. daripada dunia ini. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Yuk sama-sama dengan iman. Lord, you're more than anything. Lord, you're more than anything. Oh, You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, Is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never Yuk ever adik-adik semua yang di rumah, let you your love is go. higher. Your love is higher, Higher than the heaven, your love is deeper, kemurahan deeper than kasihmu the Tuhan earth. melebihi daripada apapun. Your grace is wider, Luar biasa wider dalam hidup than kami the Tuhan. ocean. Oh, I will never let you go, never ever let you go. Lebih tinggi buat Tuhan, haleluya. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never Sekali lagi, ever mari let adik-adik semua yang di rumah, lebih lagi buat Tuhan. Your love is higher, higher than the heaven. Your love is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, will never let you go, never ever let I will never let you go. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go. I will never let you go, never ever let you go. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang besar. Ajaib mulia namamu Tuhan. Glory bagimu. Oh Tuhan. Engkau luar biasa. Yesus Tuhan. Bapa di surga, Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami menyatakan Tuhan, Engkau lebih dari segalanya. Engkau lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Benar. Lebih dari emas, lebih dari perak. Engkau lebih
dari apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, setiap kami, biarlah kami mau taruh iman, pengharapan, kepercayaan kami hanya kepadamu Tuhan. Bapa di surga, berkati setiap anak-anak-mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami sejak kecil Tuhan, kami mau senantiasa taruh iman, pengharapan, Amin. kepercayaan Terima kasih, kami Tuhan kepadamu Yesus. Tuhan. Oleh sebab itu ya Yesus, tambahkanlah Tuhan karunia-karunia Amin, iman amin. itu dalam setiap anak-anak-mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biarlah Tuhan Engkau pakai setiap anak-anak-mu Tuhan. Ya, Biarlah karunia-karunia roh itu juga Engkau karuniakan kepada setiap anak-anak-mu Amin. Tuhan. Amin, yes, Untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Untuk memperlengkapi gereja-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan mereka harus tetap ada di rumah. Mari Bapa hiburkan mereka, lawati mereka satu demi satu. Mereka yang harus Amin. bersekolah dari rumah, mereka Yesus. beribadah pun hanya bisa Amin. dari rumah. Tuhan, Engkau Ya, hiburkan ya Roh Kudus. Engkau memberi mereka Tuhan kesabaran. Biarlah Tuhan mereka tidak merasa bosan, Terima mereka kasih, tidak Tuhan. merasa jenuh. Karena ada Roh Kudus yang Amin, amin. menemani Yes. hidup mereka. Amin. Ada Holy Spirit yang Amin. menjadi best friend Amin. bagi Amin, hidup mereka yes. Tuhan. Berkati setiap orang tua Amin, anak-anak-Mu puji Tuhan. Tuhan. Mata pencaharian Terima kasih, orang tua Tuhan. anak-anak-Mu, Engkau berkati mereka Tuhan. Berkati setiap guru-guru yang ada, guru-guru yang sudah terlibat, pelayan-pelayan yang sudah terlibat Terima kasih, dalam Tuhan. pelayanan ini. Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih. Kasih Bapak, kami mau akhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Yeay.